Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya tantangan yang cukup menarik nih. Kita mau kupas tuntas bab 19 dari buku Enlightenment Now, karya Steven Pinker yang Anda bagikan. Betul. Judul babnya aja udah, bikin mikir. Ancaman eksistensial. Jadi ya, misi kita hari ini menelusuri potensi-potensi bahaya skala besar yang bisa, mengakhiri cerita peradaban manusia. Kita lihat dari kacamata Pinker yang optimis tapi juga realistis ya. Ada ancaman klasik ya, nuklir, sampai yang lebih futuristik macam AI. Sambil tetap ngacu ke narasi besar kemajuan pencerahan. Siap nih kita bedah skenario akhir zaman, versi modern. Siap. Memang topiknya agak gelap ya, tapi krusial banget buat dibahas. Seperti yang disinggung sumber Anda tadi, gagasan soal kiamat atau akhir zaman itu kan sebenarnya udah lama ada di banyak budaya, agama. Iya, sering dengar. Tapi yang dibahas di bab 19 ini beda. Ini bukan ramalan mistis loh, ini lebih ke analisis resiko. Resiko-resiko nyata yang skalanya jadi besar karena peradaban global kita. Dan ironisnya, ya karena kemajuan teknologi kita sendiri. Jadi kemajuan itu sendiri yang bisa jadi ancaman ya? Bisa dibilang gitu. Jadi kita melihat ancaman yang lahir dari kekuatan yang sama, yang udah bawa kemajuan luar biasa buat kita. Nah, sebelum kita lompat ke ancaman spesifik buatan manusia ya, mungkin bagusnya kita mundur sedikit dulu, lihat gambaran kosmik yang lebih luas. Oh, dari luar bumi dulu gitu ya? Iya, sumber Anda ini ngingetin kita soal fakta biologis. Mungkin agak bikin, merinding tapi penting. Kepunahan itu bukan anomali. Justru itu norma dalam sejarah kehidupan di bumi. Norma? Maksudnya? Disebutkan di situ, setidaknya 99% dari semua spesies yang pernah hidup di planet ini itu udah punah. 99%. Wow, 99%? Itu banyak banget ya. Berarti sumber ini mau bilang, secara statistik aja, kemungkinan kita buat bertahan selamanya itu kecil gitu ya? Tepat sekali. Sumbernya nyebut spesies mamalia rata-rata itu cuma bertahan sekitar 1 juta tahun. Nah kita, Homo sapiens, kan baru ada sekitar 300.000 tahun. Masih muda lah hitungannya secara biologis. Tapi kalau kita asumsi kita bakal jadi pengecualian mutlak dari pola kepunahan ini, bahkan tanpa mikirin teknologi canggih kita, wah, itu mungkin terlalu optimis. Alam semesta punya caranya sendiri buat, nembak kita. Nembak, oke. Dan sumbernya nyebutin beberapa peluru kosmik itu ya? Ya kan bukan cuma asteroid raksasa kayak yang mungkin musnahin dinosaurus. Taman semburan sinar gamma ray burst, dari supernova atau bintang runtuh. Itu ledakan energi dahsyat banget. Kalau kejadiannya cukup dekat, bisa hangusin separuh planet, rusak lapisan ozon fatal. Ngeri juga ya. Ada lagi? Ada. Kemungkinan medan magnet bumi tiba-tiba kebalik. Itu bikin kita rentan sama badai matahari, radiasi kosmik mematikan. Nah, itu dia. Radiasi kosmik. Terus ya, tumbukan asteroid atau komet besar. Itu selalu jadi kemungkinan. Jangan lupa juga letusan supervulkano kayak Yellowstone, itu bisa muntahin abu vulkanik sama asam sulfat banyak banget. Cukup buat micu musim dingin vulkanik global, rusak pertanian. Wah, lengkap ya ancamannya dari alam? Bahkan ada spekulasi teoritis soal lubang hitam nakal yang mungkin melintas. Intinya, ini semua ngingetin kita kalau eksistensi kita itu rapuh banget di alam semesta ini. Jauh sebelum kita bikin masalah kita sendiri. Oke, paham. Jadi alam semesta aja udah cukup menyeramkan ya. Nah sekarang, kita pindah ke ancaman yang kita bikin sendiri, yang jadi fokus utama bab 19 ini, yang paling klasik, yang ngebayangin abad ke-20 dan masih relevan sampai sekarang. Ya, apalagi kalau bukan perang nuklir. Sumber Anda, bab 19 ini, nyatet ada pergeseran nih dalam fokus ketakutan publik dan analisis risikonya. Dulu, waktu Perang Dingin, ancaman utamanya kan perang nuklir total antara Amerika Serikat sama Uni Soviet. Skenario kehancuran peradaban global. Iya, itu yang sering di film-film ya. Nah, masuk abad ke-21, kekhawatiran mulai geser. Lebih ke arah potensi terorisme nuklir. Kelompok non-negara gitu yang berhasil dapet atau bikin senjata nuklir, terus dipakai di kota besar. Sumbernya nyebut contoh spesifik soal prediksi ini kan? Iya, ada disebut prediksi dari diplomat senior AS John Negroponte tahun 2003. Dia bilang ada probabilitas tinggi Al-Qaeda bakal nyerang pakai nuklir atau radiologis dalam 2 tahun ke depan.
Dan itu nggak kejadian kan? Untungnya enggak. Dan ini bukan satu-satunya prediksi yang meleset loh. Sumbernya ngutip John Mueller, seorang ilmuwan politik. Dia dokumentasiin puluhan prediksi serupa soal bencana nuklir atau terorisme nuklir skala besar yang ternyata ya meleset semua. Loh, kenapa bisa gitu ya? Banyak banget yang meleset. Apa ini nunjukin ancamannya dilebih-lebihin? Nah, si Mueller ini, seperti dikutip sumber, dia argumennya ada semacam bias ke arah, fear mongering. Sengaja nakut-nakutin gitu. Mungkin karena sifat ancamannya yang ngeri banget. Masuk akal juga sih. Bahkan ada opini yang dikutip judulnya dramatis banget, rambut kami terbakar. Itu khusus bahas potensi teror nuklir. Tapi, ironisnya nih, sumber juga nyatet ada paradoks. Paradoks gimana? Publik itu kayaknya gampang banget terusik sama serangan teroris konvensional yang dampaknya relatif kecil ya. Tapi prediksi soal awan jamul di kota besar itu ternyata belum cukup kuat buat mobilisasi dukungan politik yang solid. Buat langkah pencegahan konkret. Contohnya apa tuh? Langkah konkretnya? Misalnya, upaya buat memperketat kontrol internasional terhadap material fisil. Itu bahan kayak uranium yang diperkaya tinggi atau plutonium yang bisa buat bikin bom nuklir. Upaya ini sering banget terhambat sama isu kedaulatan negara, kepentingan industri. Oke, itu dari sisi terorisme. Tapi gimana sama resiko dari negara-negara yang udah punya nuklir? Apa ancaman perang nuklir antar negara udah hilang sama sekali? Wah, jauh dari itu. Sumber menggambarkannya sebagai situasi yang masih genting, masih di ujung pisau. Ini ada kaitannya sama konsep dilema keamanan, atau kadang disebut jebakan Hobbesian. Dilema keamanan. Iya, jadi situasi di mana tindakan satu negara buat ningkatin keamanannya, misalnya bikin senjata lebih banyak, malah dianggap ancaman sama negara lain. Terus negara lain itu ngerespons dengan tindakan serupa. Akibatnya, dua-duanya malah merasa makin gak aman. Padahal niat awalnya mungkin cuma defensif. Nah, dalam konteks nuklir gimana? Ya, itu bisa bikin godaan kuat buat nyerang duluan pas lagi krisis, karena takut diserang duluan. Bukannya ada doktrin MAD itu, Mutual Assured Destruction, yang katanya serangan pertama bakal dibalas kehancuran total. Secara teori iya. Kemampuan serangan kedua yang terjamin, Assured Second Strike Capability, itu intinya MAD. Artinya, kalaupun kamu diserang duluan dan sebagian besar kekuatan nuklirmu hancur, kamu masih punya cukup senjata yang selamat, mungkin di kapal selam, gitu, buat bales nyerang sampai anjur juga si penyerang. Harusnya bikin mikir 2 kali ya buat nyerang duluan. Harusnya gitu, bikin serangan pertama jadi kayak tindakan bunuh diri. Tapi, sumbernya nyiratin ada keraguan. Apa jaminan MED ini absolut di semua skenario? Apalagi dengan teknologi baru kayak pertahanan rudal atau senjata hipersonik. Keraguan ini bisa buka celah bahaya buat eskalasi atau bahkan pemerasan nuklir pas krisis. Tapi mungkin yang lebih bikin khawatir lagi menurut sumber itu kebijakan operasional yang diadopsi beberapa negara nuklir, yaitu luncurkan saat ada peringatan, launch on warning. Luncurkan saat ada peringatan maksudnya gimana tuh? Itu intinya, keputusan buat meluncurkan rudal nuklir balasan diambil begitu sistem peringatan dini deteksi ada serangan masuk. Bahkan sebelum serangannya benar-benar terkonfirmasi mendarat. Ini kayak pemicu supersensitif, hair trigger. Dirancang buat mastiin pembalasan, tapi ya rentan banget sama kesalahan. Kesalahan? Kesalahan kayak gimana misalnya? Ya, bisa kesalahan teknis di radar atau satelit, bisa salah interpretasi data sama manusia, atau bahkan peluncuran yang nggak disengaja atau nggak sah karena sistemnya rusak atau dibajak. Sumbernya negasin, sejarah era nuklir itu penuh sama insiden nyaris celaka, close calls, momen-momen di mana perang nuklir hampir aja mulai gara-gara alarm palsu atau salah paham. Ada contohnya nggak? Ada, misalnya insiden tahun 1983. Sistem peringatan Soviet salah deteksi peluncuran rudal AS. Cuma karena keputusan berani satu perwira, Stanislav Petrov namanya, yang nggak langsung percaya alarm, pembalasan nuklir bisa dicegah. Daftar insiden kayak gini nunjukin probabilitas bencana nuklir karena kecelakaan atau salah hitung, itu ya jauh di atas 0. Wah, ngeri ya kalau dipikir-pikir. Banget. Ini kontras banget sama cita-cita pencerahan yang lihat perang itu bukan takbir atau ajang heroik, tapi masalah praktis yang bisa dikelola dan idealnya dihilangkan lewat nalar, diplomasi, institusi internasional. Ancaman nuklir nih aja udah cukup bikin, bulu kuduk berdiri ya. Tapi bab 19 nggak berhenti di situ kan? Sumber juga bahas gelombang ancaman baru dari teknologi-teknologi terkini yang mungkin belum kepikiran di era Perang Dingin.
Benar banget. Sumbernya ngutip astrofisikawan top Martin Rees, khususnya dari bukunya Our Final Hour. Rees ini salah satu suara yang paling vokal ngingetin soal potensi bahaya eksistensial dari teknologi abad 21. Gambaran yang dilukiskan emang cukup mengerikan dan macam-macam. Ada kekhawatiran soal nanoteknologi yang lepas kendali. Nanoteknologi? Kayak gimana tuh? Misalnya, skenario Grey Goo, di mana nanobot, replikator diri, secara hipotetis ya, bisa mengubah seluruh biosfer jadi replika dirinya sendiri. Itu kayak di film fiksi ilmiah banget ya? Emang ngedengerannya gitu. Dan kemungkinan skenario Grey Goo spesifik itu masih banyak diperdebatkan sih. Tapi kekhawatiran yang lebih luas soal potensi penyalahgunaan nanoteknologi buat senjata atau pengawasan itu tetap ada. Terus, ada ancaman dari robotika canggih dan kecerdasan buatan, AI. Nah, AI ini lagi ramai dibahas. Iya, sumber nyebutin skenario di mana robot super cerdas bisa aja memperbudak atau gantiin manusia. Atau AI yang tujuannya nggak sejalan sama keberlangsungan hidup manusia, bisa secara nggak sengaja atau sengaja ngelihat kita sebagai penghalang atau sumber daya yang bisa dieksploitasi, ngubah kita jadi bahan mentah. Duh. Terus kalau bioteknologi gimana? Itu juga area kekhawatiran besar yang disorot sumber. Kemajuan rekayasa genetika, apalagi pakai teknologi kayak CRISPR, itu buka kemungkinan bikin virus atau patogen baru yang jauh lebih mematikan atau nular daripada yang ada di alam. Ada ketakutan soal bioerror, kesalahan lab nggak sengaja, atau bioterror, penggunaan sengaja sebagai senjata pemusnah massal. Bisa bikin pandemi global yang lebih parah dong ya? Betul, jauh lebih buruk dari apapun yang pernah kita alami. Sumber bahkan nyinggung skenario mungkin agak hiperbolis ya, tapi ngegambarin potensi disrupsinya. Soal remaja jenius tapi jahat di Bulgaria yang bisa runtuhin infrastruktur internet global dari kamarnya. Ini nunjukin kerentanan kita sama serangan siber skala besar. Yang menarik, Anda bilang tadi, peringatan ini sering datang dari ilmuwan dan teknolog sendiri. Orang-orang yang justru bikin teknologi ini. Tepat. Sumber nyatet adanya urat nadi katastrofisme yang cukup kuat di kalangan ilmuwan dan teknologi terkemuka. Mereka yang paling paham potensi kekuatan teknologi ini seringkali juga yang paling khawatir soal kemungkinan penyalahgunaannya atau konsekuensi tak terduganya. Sampai segitunya ya? Iya, sampai-sampai beberapa filantropis dari dunia teknologi itu ngedanain lembaga riset khusus kayak Future of Humanity Institute di Oxford atau Center for the Study of Existential Risk di Cambridge. Fokus mereka memang ngeliti dan coba mitigasi risiko-risiko eksistensial ini. Selain AI, nanotech, biotech, ada risiko teknologi lain yang disebut nggak? Sumber juga nyinggung sekilas soal risiko teoretis dari eksperimen fisika energi tinggi di akselerator partikel raksasa kayak Large Hadron Collider (LHC). Meskipun para fisikawan yang jalaninnya yakin banget aman, ada spekulasi yang dianggap sangat nggak mungkin sih sama mayoritas ilmuwan. Spekulasi apa tuh? Bahwa eksperimen kayak gitu secara teoretis bisa ciptain fenomena bahaya, kayak lubang hitam mikroskopis yang stabil terus bisa nelan bumi, atau partikel hipotetis aneh namanya strangelet yang bisa micu konversi semua materi biasa jadi materi aneh, ngancurin bumi atau bahkan alam semesta. Sekali lagi, ini dianggap risiko probabilitasnya rendah banget, tapi konsekuensinya tak terhingga. Nah, ancaman dari AI dan robotika ini, seperti yang disinggung sumber di bab lain, juga punya kaitan sama kekhawatiran yang lebih biasa, tapi tetap signifikan. Potensi hilangnya jutaan pekerjaan gara-gara otomatisasi. Tapi, fokus utama di bab 19 ini, ya potensi ancaman eksistensialnya. Bukan sekedar disrupsi ekonomi atau sosial, tapi kemungkinan yang benar-benar ngakhirin spesies kita atau peradaban yang kita kenal. Ini pertaruhan tertinggi, gitu. Oke. Jadi, kita punya ancaman kosmik, nuklir, terus teknologi baru yang, mengerikan. Gimana caranya kita bisa memahami ini semua tanpa jadi paranoid atau putus asa ya? Sumber mencoba menempatkan ketakutan ini dalam konteks yang lebih luas, kan? Betul sekali. Pinker, dalam keseluruhan argumen Enlightenment Now, berusaha nyimbangin pengakuan akan risiko nyata dengan data soal kemajuan manusia dan kapasitas kita buat ngatasin masalah. Coba kita lihat lagi soal terorisme, yang dibahas lebih detail di bab 13 sumber Anda. Ya, gimana tuh? Bab itu nunjukin gimana persepsi publik soal risiko terorisme seringkali nggak proporsional sama data statistik aktual. Abis serangan besar, ketakutan melonjak. Banyak orang nganggap terorisme ancaman terbesar.
Padahal secara statistik, risiko individu tewas karena terorisme, setidaknya di negara barat ya, itu jauh lebih kecil dibanding risiko dari kecelakaan mobil, jatuh, atau bahkan disengat lebah atau tawon. Bener juga sih. Ini bukan buat ngeremehin tragedi terorisme ya, tapi buat nunjukin gimana psikologi kita yang dipengaruhi sama ketersediaan informasi, availability heuristic, sama emosi, bisa bikin kita salah nilai besarnya suatu ancaman. Ini relevan pas kita nilai risiko eksistensial yang sifatnya seringkali abstrak dan belum pernah kejadian. Terus, gimana dengan perubahan iklim? Itu kan ancaman yang sangat nyata dan sering dibingkai sebagai ancaman eksistensial juga. Gimana bab 10 dalam sumber membahasnya? Perubahan iklim dibahas panjang lebar di bab 10. Jelas diakui sebagai tantangan global yang serius banget dengan potensi konsekuensi katastrofik. Tapi, narasi yang disajiin sumber beda dari narasi kiamat lingkungan yang nggak terhindarkan. Bedanya gimana? Sejalan sama semangat pencerahan, sumbernya nonjolin potensi solusi berbasis sains, teknologi, dan kerjasama internasional. Ada pembahasan soal pentingnya dekarbonisasi mendalam lewat energi terbarukan, efisiensi energi, dan yang menarik, sumber secara eksplisit nekenin peran krusial tenaga nuklir. Tenaga nuklir? Bukannya itu kontroversial? Nah, itu dia. Tenaga nuklir disebut sebagai kebenaran yang tidak nyaman, inconvenient truth, buat sebagian gerakan lingkungan tradisional. Tapi dipandang oleh Pinker sebagai sumber energi rendah karbon yang paling bisa diandelin dan diskalakan buat gantiin bahan bakar fosil. Apakah sumbernya juga bahas solusi teknologi lain kayak geoengineering? Iya, dibahas juga meskipun dengan hati-hati. Ada disebut soal teknologi penangkapan karbon, carbon capture, baik dari sumber emisi maupun langsung dari atmosfer. Ada juga singgungan soal ide geoengineering surya yang lebih kontroversial. Kayak nyuntikin aerosol ke stratosfer buat mantulin sebagian sinar matahari, mirip efek pendinginan dari letusan gunung berapi besar. Itu aman emangnya? Nah, sumber ngakuin ada risiko dan ketidakpastian dari geoengineering, tapi ngelihatnya sebagai opsi yang mungkin perlu dipertimbangin serius kalau upaya mitigasi lain gagal capai target. Dan ada optimisme berdasarkan pengalaman masa lalu juga. Benar, sumber ngingetin kita soal keberhasilan kerjasama internasional ngatasin masalah lingkungan global sebelumnya, kayak hujan asam, lewat pengurangan emisi sulfur dioksida, sama penipisan lapisan ozon lewat protokol Montreal yang ngelarang CFC. Oh ya, kasus ozon itu ya? Ya, itu dijadiin contoh kalau masalah lingkungan skala besar meskipun sulit bukanlah hal mustahil diatasi kalau ada kemauan politik, inovasi teknologi, sama kerangka kerjasama global. Jadi pandangan sumbernya perubahan iklim itu masalah peradaban yang maha serius dan mendesak, tapi lebih kayak masalah rekayasa dan politik yang harus dipecahkan daripada takdir kiamat yang pasti terjadi. Gagal nanganinnya bisa bawa bencana besar, tapi potensinya bukan berarti akhir mutlak dari segalanya kalau kita pakai nalar dan sains. Terakhir nih ada satu lagi ancaman kontekstual yang relevan yang dibahas di bab 20, yaitu apa yang sumber sebut sebagai kebangkitan populisme otoriter, dengan contoh kayak Donald Trump. Kenapa ini relevan sama ancaman eksistensial? Kenapa tuh? Karena gerakan kayak gini sering nunjukin karakteristik yang bertentangan langsung sama nilai-nilai pencerahan yang dianggap krusial buat mecahin masalah kompleks. Mereka cenderung anti-sains, anti-intelektualisme, skeptis sama keahlian, nasionalistis, dan anti-globalisasi. Ini menghambat kerjasama internasional, terus sering nyerang institusi-institusi. Institusi kayak apa? Kayak pers bebas, peradilan independen, badan ilmiah, yang fungsinya kan sebagai pemeriksa fakta dan penyeimbang kekuasaan. Jadi ancamannya bukan cuma dari teknologinya itu sendiri ya, tapi juga dari potensi runtuhnya kapasitas kita buat nanganinnya secara rasional dan kolektif. Institusi yang didasari nalar dan bukti, ya kemampuan kita buat hadapi tantangan besar kayak perubahan iklim, pandemi, atau ngelola risiko teknologi baru bakal terganggu banget. Populisme otoriter dalam pandangan ini bisa jadi ancaman meta, ancaman terhadap sistem pemecahan masalah kita itu sendiri. Wah, kompleks juga ya kaitannya.
Tapi sumber juga nawarin perspektif penyeimbang kok. Dibahas soal ketahanan institusi demokrasi, apa yang oleh populis disebut deep state, tapi bisa dilihat sebagai birokrasi profesional dan aturan hukum. Ada juga argumen kalau daya tarik populisme mungkin terbatas dan dukungannya nggak semata-mata karena ekonomi, tapi juga terkait pergeseran budaya dan demografi yang bikin sebagian orang merasa terancam. Jadi, sementara populisme dianggap kemunduran serius, sumber nyiratin ini mungkin bukan akhir permanen dari proyek pencerahan. Ini benar-benar gambaran yang kompleks ya jadinya. Di satu sisi, kita diingatin soal kerapuhan alami kita di alam semesta yang luas dan kadang berbahaya ini. Kepunahan itu ya wajar dalam skala waktu geologis. Di sisi lain, kita ini spesies unik karena mampu nyiptain ancaman eksistensial kita sendiri lewat teknologi, nuklir, AI, bioengineering. Kita punya kekuatan dewa, tapi mungkin belum punya kearifan dewa ya. Persis. Dan di tengah-tengahnya ada argumen inti dari sumber ini, bahwa kita juga punya warisan pencerahan. Kita punya kapasitas buat bernalar, buat ngelakuin penyelidikan ilmiah, belajar dari data dan bukti, buat berempati, dan buat kerjasama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah kemajuan manusia dalam ngurangin kemiskinan, penyakit, kekerasan, kayak yang dipaparin di bab lain buku ini, itu dijadiin bukti kalau kapasitas pemecahan masalah ini nyata. Jadi ini bawa kita ke pertanyaan akhir nih untuk Anda renungkan. Mengingat semua ini, kerapuhan kosmik kita, potensi destruktif teknologi kita yang luar biasa, tapi juga kapasitas pencerahan kita untuk kemajuan dan pemecahan masalah. Gimana sebaiknya kita menavigasi masa depan? Gimana kita nyeimbangin kewaspadaan yang sehat dan perlu terhadap risiko-risiko eksistensial ini tanpa terjebak dalam keputusasaan atau ketakutan yang melumpuhkan? Pertanyaan bagus. Bagaimana kita jaga keyakinan pada kemampuan kita buat nemuin solusi yang berakar pada nalar dan sains sambil tetap waspada terhadap potensi kegagalan kita. Dan dari semua naga modern yang kita bahas ini, nuklir, AI, biotek, perubahan iklim, atau bahkan keruntuhan nalar itu sendiri, mana yang menurut Anda paling mendesak buat kita jinakkan bersama saat ini? Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam mengenai ancaman-ancaman terbesar bagi eksistensi kita, berdasarkan sumber yang Anda sediakan, khususnya bab 19, Enlightenment DAO. Semoga pembahasan ini memberikan kerangka berpikir yang berguna, dan mungkin beberapa pertanyaan baru untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.